Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam secara tradisional yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, pondok pesantren tradisional berubah menjadi pondok pesantren modern dengan tidak meninggalkan agama sebagai pijakan. Perkembangan ini sudah mulai tampak sejak awal abad ke-20, dengan berdirinya pesantren-pesantren modern, dan atau berubahnya pesantren tradisional menjadi pesantren modern. Pesantren tersebut mengalami pergeseran orientasi, dengan tidak hanya mengajarkan masalah urawi semata, tetapi juga masalah keduniawian. Hal ini tercermin dari penyesuaian-penyesuaian yang telah pesantren lakukan dalam menghadapi zaman yang semakin maju. Salah satu pondok pesantren tradisional yang berkembang menjadi pesantren modern adalah Pondok Pesantren Cipasung, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Berdirinya Pondok Pesantren Cipasung berawal dari keinginan seorang lurah di Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, yang bernama Haji Abdul Ghafur bin Usman. Beliau bercita-cita ingin mempunyai anak yang menjadi ajengan atau guru agama di pesantren dan pegawai pemerintah. Oleh karena itu, Haji Abdul Ghafur menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah umum dan pesantren. Salah seorang anak beliau yang mempunyai bakat dan minat terhadap ilmu agama adalah Kiai Haji Ruhiyat. Kiai Haji Ruhiyat menamatkan pendidikan formal di Sekolah Fairfolk Sukasenang selama 4 tahun. Kemudian, pendidikan Kiai Ruhiyat dilanjutkan ke berbagai pesantren, antara lain, Pesantren Cilenga, Pesantren Sukaraja Garut, Pesantren Kubang Cigalontang, dan Pesantren Cintawana. Seringnya perpindahan pesantren tersebut, bukan berarti Kiai Ruhiyat mempunyai sifat hejo tihang, yaitu senang berpindah-pindah tempat. Akan tetapi, karena setiap pesantren memiliki kekhususan tertentu yang membuatnya berbeda dengan pesantren lainnya. Biasanya karena kekhususan disiplin ilmu yang diajarkan oleh kiainya. Oleh karena itu, Kiai Ruhiyat mengikuti pendidikan di beberapa pesantren lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk lebih memperkaya ilmu pengetahuan agamanya. Bagi Kiai Ruhiyat, pesantren Cilenga merupakan pesantren pertama dan terakhir tempat beliau menimba ilmu. Pada saat di pesantren Cilenga, Kiai Ruhiyat belajar bersama dengan Kiai Haji Zainal Mustafa. Kedua sahabat itu telah mempunyai cita-cita untuk mendirikan pesantren. Cita-cita tersebut mendapat restu dan dukungan gurunya, Kiai Haji Sumrotul Mutakin. Oleh karena itu, pada saat Kiai Ruhiyat mendirikan Pondok Pesantren Cipasung, Kiai Haji Sumrotul Mutakin menyertakan 40 orang santri kepada Kiai Ruhiyat. Setelah belajar di pesantren selama 9 tahun, yakni mulai dari tahun 1922 sampai tahun 1931, Kiai Ruhiyat merasa sudah cukup ilmu untuk mendirikan pesantren. Beliau mendirikan Pondok Pesantren Cipasung di Kampung Cipasung, Desa Cipakat, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 1931. Keberadaan pesantren Cipasung bukanlah pesantren yang pertama di Kampung Cipasung. Sebelum pesantren Cipasung berdiri, telah ada pesantren lain, tetapi tidak dapat berkembang, bahkan akhirnya tidak ada kegiatan pengajian sama sekali. Melihat keadaan tersebut, Kiai Ruhiyat berusaha merintis kembali kegiatan pengajian di lingkungan masyarakat Kampung Cipasung, dengan mendirikan pesantren yang penamaannya disesuaikan dengan nama kampung tempat pesantren berada. Pondok Pesantren Cipasung didirikan berkat usaha mandiri dari Kiai Ruhiyat. Bangunan pondok pesantren dibangun di atas tanah sawah milik ayah beliau, Haji Abdul Ghafur. Tidak heran apabila di kemudian hari, estafet pengelolaan Pondok Pesantren Cipasung tidak jatuh ke tangan orang lain, melainkan diturunkan kepada anak-anak beliau. Pewarisan kepemimpinan pesantren bersifat genealogis, dan memang ini merupakan suatu yang lazim dalam dunia pesantren di Indonesia. Bangunan awal komplek pesantren Cipasung yang didirikan oleh Kiai Ruhiyat adalah sebuah masjid, asrama atau pondok, dan rumah kiai.
Semua bangunan itu berbentuk rumah panggung dan berbahan baku dari bambu. Pondok yang pertama dan paling bersejarah adalah pondok yang sekarang dinamakan Pondok Pusaka. Sebenarnya, banyak masyarakat sekitar yang bersedia menyerahkan tanah milik pribadinya sebagai wakaf untuk keperluan pesantren, seperti untuk mendirikan pondok, masjid, atau keperluan pesantren lainnya. Oleh karena pada waktu itu belum ada tata cara resmi mewakafkan tanah untuk kepentingan nama, secara praktis tanah wakaf itu diserahkan begitu saja kepada pengelola pesantren dan di kemudian hari menjadi wewenang kiai dan anak keturunannya. Adanya bantuan dari masyarakat sekitar itu, menunjukkan rasa memiliki masyarakat terhadap pesantren, dan eratnya hubungan pesantren dengan masyarakat seakan-akan menjadi satu kesatuan. Oleh karena itu, tidak aneh apabila Kiai Ruhiyat memakai nama kampung tempat pesantren itu berada, sebagai nama pesantrennya, yaitu Pondok Pesantren Cipasung. Keterikatan pesantren dengan masyarakat sekitar tampak pula dalam kehidupan keseharian, terutama dalam bidang keamanan atau juga dalam pemberitahuan waktu sholat dengan menabuh beduk atau kentongan. Pada awal berdirinya, pesantren Cipasung hanya memiliki 40 orang santri. Ke-40 santri adalah modal awal Kiai Ruhiyat yang berasal dari santri pesantren Cilenga dan merupakan santri mukim. Selain santri mukim, terdapat pula santri kalong yang berasal dan masyarakat sekitar pesantren. Pada awalnya, kegiatan pengajian yang dilakukan Kiai Ruhiyat kepada para santri di pesantren Cipasung tidak dipungut biaya. Hal ini disebabkan kehidupan ekonomi kiai atau pemimpin pesantren relatif lebih dari cukup. Tanah yang dimiliki kiai berupa sawah dan kebun relatif cukup luas. Para santri diharuskan untuk bekerja di lahan tersebut dengan imbalan ilmu yang diberikan kepadanya. Ini dilakukan oleh santri yang berasal dari daerah yang jauh atau santri mukim. Sedangkan santri kalong atau santri yang berasal dari daerah sekitar pesantren sering memberikan hadiah-hadiah, baik berupa hasil bumi maupun barang-barang yang dianggap pantas diberikan kepada kiai sebagai penghormatan. Kegiatan pengajian yang dilakukan oleh Kiai Ruhiyat sebagaimana kebanyakan pesantren tradisional saat itu, yaitu menggunakan metode sorogan dan bandongan. Materi yang diajarkan berkaitan dengan peningkatan keimanan dengan bersumber dari kitab-kitab kuning. Penyampaian materi pengajian dilakukan oleh Kiai Ruhiyat setelah melaksanakan sholat fardu. Jadwal pengajian tidak diorganisasi, tetapi disesuaikan dengan waktu sholat fardu. Ini dimaksudkan agar mereka, para santri, dapat melaksanakan sholat fardu secara berjamaah. Sebagai pemimpin pesantren, Kiai Ruhiyat termasuk ke dalam kelompok ulama yang independen. Artinya, ulama yang berada di luar birokrasi pemerintah dan berada dalam lingkungan masyarakat. Ulama independen umumnya adalah pemimpin dan pendiri pondok pesantren, yang berfungsi juga sebagai pelindung yang dihormati oleh masyarakat. Mereka adalah panutan rakyat di lingkungannya. Kiai Haji Ruhiyat giat melakukan dakwah di berbagai tempat di Tasikmalaya. Untuk memperluas pengaruh dan menjalin kerjasama dengan kiai lain, pada tahun 1933, Kiai Ruhiyat bersama dengan sahabatnya, Kiai Haji Zainal Mustafa masuk dalam organisasi Islam yang bernama Nahdlatul Ulama. Padahal saat itu, di Tasikmalaya telah berdiri sebuah organisasi keagamaan resmi, yaitu Itharu Baitul Muluk wal Umaro, sebuah organisasi Islam yang didirikan tahun 1920-an oleh Bupati Tasikmalaya, Raden Tanuningrat. Organisasi ini bersifat kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda, sehingga pemimpinnya, Kiai Haji Sujai, yang merupakan sesepuh pesantren Gudang di kota Tasikmalaya, diberi anugerah bintang oleh pemerintah. Kiai dan ulama Tasikmalaya umumnya bergabung dalam organisasi tersebut. Setelah berdiri Nahdlatul Ulama Tasikmalaya, beberapa ulama keluar dari organisasi itu dan bergabung dengan Nahdlatul Ulama. Setelah Kiai Ruhiyat menjadi pengurus Nahdlatul Ulama, pondok pesantren Cipasung menjadi lebih terkenal dan banyak didatangi para santri dari berbagai daerah di Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Perubahan penting yang dilakukan oleh Kiai Ruhiyat dalam meningkatkan pendidikan pesantren adalah dimasukkannya sistem pendidikan madrasah dengan sistem klasikal. Inovasi pendidikan pesantren Cipasung tampak pada tahun 1935, dengan didirikannya Madrasah Diniyah. Ini merupakan sekolah agama pertama di pesantren Cipasung. Selanjutnya, pada tahun 1937 didirikan kursus Kadar Mubalighin wal Musyawirin, sebuah kursus untuk latihan pidato dan bermusyawarah bagi santri. Kursus ini dilaksanakan seminggu sekali setiap malam Kamis. Perkembangan pondok pesantren Cipasung dari tahun ke tahun terus meningkat. Santri-santri berdatangan dari berbagai daerah, tidak hanya dari sekitar Tasikmalaya. Dengan demikian, pengaruh Kiai Ruhiyat semakin besar dan luas dalam masyarakat. Keadaan ini telah menimbulkan kecurigaan pihak pemerintah kolonial Belanda terhadap pesantren Cipasung. Pemerintah Belanda melalui mata-matanya dan polisi intel, terus mengamati perkembangan dan kegiatan pondok pesantren Cipasung. Pemerintah kolonial Belanda yang merasa khawatir akan terjadi pemberontakan rakyat, segera melakukan tindakan preventif dengan melakukan penangkapan-penangkapan, rumah-rumah yang dicurigai digeledah. Para pemimpin yang berpengaruh dan ulama yang dicurigai menentang dan hendak menumbangkan pemerintah, ditangkap dan dipenjarakan. Pada hari Senin tanggal 17 November tahun 1941 atau bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1362 Hijriah, Kiai Haji Ruhiyat bersama Kiai Haji Zainal Mustafa, Haji Siroj, dan Hambali Safi'i ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda. Mereka ditangkap dengan tuduhan menghasut rakyat untuk memberontak dan menumbangkan pemerintahan yang sah. Kiai Ruhiyat dan Kiai Zainal Mustafa dimasukkan ke penjara di Tasikmalaya. Keesokan harinya, tanggal 18 November tahun 1941, mereka diangkut ke Bandung dan dijebloskan ke penjara Sukamiskin, penjara yang terkenal sebagai tempat pengasingan dan penyekapan tahanan politik. Pada saat Kiai Ruhiyat berada di penjara, kegiatan pengajian di pesantren Cipasung tetap dilaksanakan sebagaimana biasa, dengan dipimpin oleh menantu beliau, Kiai Haji Saifullah dan ajengan Abdul Jabar. Kiai Ruhiyat dan Kiai Zainal Mustafa dibebaskan pada tanggal 10 Januari tahun 1942. Tuduhan pemerintah Belanda tidak terbukti sama sekali. Kiai Ruhiyat pulang kembali ke pesantren Cipasung dan mengajar santri-santrinya seperti biasa, namun pemerintah kolonial Belanda terus memonitor gerak-gerik Kiai Ruhiyat. Pada akhirnya, di bulan Februari tahun 1942, Kiai Ruhiyat dan Kiai Zainal Mustafa kembali ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda. Mereka ditahan dan dipenjarakan di penjara Ciamis. Penangkapan yang kedua kalinya ini berdasarkan alasan yang sama dengan penangkapan pertama, yaitu menghasut pemuda, santri dan rakyat petani untuk memberontak. Padahal baru sebulan sebelumnya, beliau dibebaskan dari tuduhan serupa yang tidak terbukti. Pemerintah Belanda dengan kekuasaannya bertindak sewenang-wenang terhadap orang yang hendak disingkirkannya. Banyak ulama di Jawa yang mengalami nasib yang sama pada akhir pemerintahan kolonial Belanda. Pada awal tahun 1942, tentara Jepang berhasil mendarat di 3 tempat di Jawa, yaitu Teluk Banten, Eretan Wetan Indramayu, dan Rembang. Dalam waktu singkat, tentara Jepang berhasil melumpuhkan kekuatan Angkatan Perang Belanda. Akhirnya, pada bulan Maret tahun 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada bala tentara Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Untuk meraih simpati dan dukungan rakyat Indonesia, tentara Jepang segera membebaskan tahanan politik yang dipenjarakan oleh Belanda. Pada tanggal 31 Maret tahun 1942, 11 hari setelah menyerahnya pemerintah kolonial Belanda kepada tentara Jepang, Kiai Ruhiyat dibebaskan dari penjara Ciamis. Tindakan ini dilakukan tentara Jepang sebagai salah satu upaya untuk membujuk dan mengajak Kiai Ruhiyat agar mau bekerja sama dengan pemerintah pendudukan Jepang. Kiai Ruhiyat yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap rakyat mendapat perhatian khusus dari tentara Jepang.
Pihak Jepang berusaha menarik dukungan rakyat Singaparna dan sekitarnya dengan terlebih dahulu memanfaatkan keberadaan Kiai Ruhyat dan juga Kiai Zainal Mustafa dari pesantren Sukamanah. Dengan siasat yang nampaknya menghargai dan menghormati kaum ulama Islam, pemerintah pendudukan Jepang berusaha mendekati Kiai Ruhyat dan Kiai Tasikmalaya lainnya. Pendekatan ini didasarkan pada keyakinan bahwa umumnya para ulama Islam lebih anti-Barat daripada pemimpin pergerakan nasional sekuler. Golongan Islam yang berbasis pendidikan pesantren, dalam sikapnya lebih anti-Barat daripada golongan pergerakan nasional yang berpendidikan formal, Barat. Oleh karena itu, pemerintah pendudukan Jepang secara hati-hati dan berbau bujukan dalam berbagai kebijakannya, lebih banyak memberi kebebasan bergerak kepada golongan Islam daripada golongan nasionalis. Bahkan, golongan Islam diberi kesempatan untuk membentuk laskar sendiri yang dilatih kemiliteran oleh tentara Jepang, yaitu Hizbullah. Pada masa pendudukan Jepang, penderitaan rakyat petani desa Cipakat Singaparna sangat parah. Tindakan pemerintah pendudukan Jepang dari hari ke hari semakin meresahkan rakyat. Tentara Jepang dengan seenaknya mengambil padi rakyat. Rakyat yang menolak akan mendapat hukuman berat, tidak jarang rakyat yang mati karena mempertahankan padi miliknya. Rakyat petani semakin menderita dengan adanya kewajiban kerja paksa Romusya. Tidak sedikit rakyat desa Cipakat dan sekitarnya yang dipaksa menjadi Romusya. Adanya peraturan pemerintah pendudukan Jepang mengenai beras dan tenaga kerja paksa Romusa telah menyebabkan bahan pangan menghilang dari pedesaan dan tenaga pertanian pun lenyap. Oleh karena itu, perekonomian masyarakat pedesaan menjadi terpuruk ke dalam kondisi yang lebih buruk daripada masyarakat di perkotaan. Daerah pedesaan yang merupakan produsen pangan justru menderita kelaparan. Penderitaan dan kesengsaraan rakyat di sekitar Singaparna, terutama masyarakat desa Cipakat, telah diketahui oleh Kiai Ruhyat. Biasanya, rakyat yang terhimpit dalam penderitaan berusaha untuk mencari perlindungan dan keteduhan batin dengan cara religi, seperti konsultasi dengan orang yang dianggap memiliki kekuatan batin atau pada hal-hal yang bersifat mistis. Kiai Ruhyat sebagai ulama pemimpin pesantren sering mendapat laporan, baik langsung dari rakyat maupun dari para santri beliau, bahkan melihat sendiri. Beliau sangat sedih, tetapi tidak dapat berbuat banyak untuk meringankan penderitaan rakyat karena tidak mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk melawannya. Kehidupan para penghuni pondok pesantren Cipasung pun tidak lebih baik dari keadaan masyarakat sekitarnya. Bahkan, pesantren Cipasung lebih parah karena tekanan tentara Jepang. Kiai Ruhyat yang telah dibebaskan oleh tentara Jepang dari penjara Ciamis ternyata tidak mau bekerja sama dengan penjajah Jepang. Pada paruh pertama masa pendudukan Jepang, kehidupan santri pesantren Cipasung sangat memprihatinkan. Pesantren kekurangan bahan pangan. Para santri yang umumnya berasal dari keluarga petani, sebagian besar tidak mendapat suplai beras dari orang tuanya. Sebagian dari mereka, terutama santri pendatang yang berasal dari luar Singaparna, terpaksa harus meninggalkan pesantren Cipasung dan kembali ke daerah asalnya. Jumlah santri merosot tajam hingga hampir berkurang setengahnya. Meskipun demikian, keadaan pondok pesantren Cipasung pada sistem pembelajaran mengalami beberapa kemajuan yang lebih berarti dibandingkan pada masa penjajahan Belanda. Kemajuan tersebut ditandai dengan mulai adanya para santri putri, yang dapat mengikuti pengajian kitab besar bersama santri putra. Pada masa sebelumnya, para santri putri hanya mengikuti pengajian sampai pada pengajian kitab-kitab menengah, seperti Alfiyah dan Fathul Muin. Pelopor pengajian kitab besar oleh santri putri adalah Haja Sua, seorang ustada dari kampung Cilampung Lewisari Singaparna yang menjadi pengajar tetap di pondok pesantren Cipasung. Sejak saat itulah, pengajian santri putri mengalami kemajuan yang cukup berarti dan menjadi bekal bagi peningkatan kualitas dan kuantitas santri putri di masa depan. Pendidikan santri putri diarahkan untuk mencetak kader-kader mubalighah yang handal dan dapat tampil ke depan sebagaimana santri putra. Untuk mewujudkan maksud tersebut, maka pada tahun 1943, Haja Sua menyelenggarakan kursus kader mubalighah.
Kursus ini sebagai wacana latihan berpidato atau berceramah bagi santri putri. Pada saat agresi militer Belanda kedua, tahun 1949, terjadi peristiwa menggemparkan yang menimpa pesantren Cipasung. Pada saat itu, Kiai Ruhiyat dan 3 santrinya sedang melakukan sholat asar, secara tiba-tiba diserang oleh tentara Belanda. Tentara Belanda tanpa bertanya, langsung mengarahkan senjata dan menembak ke arah Kiai Ruhiyat dan para santrinya. Kiai Ruhiyat selamat dari tembakan tentara Belanda, namun, ketiga santrinya menjadi korban. 2 orang santri, Abdul Rozak, yang berasal dari daerah Tawang Banteng, dan Hamun yang berasal dari daerah Rancapaku meninggal di tempat. Sedangkan seorang santri yang bernama Aen menderita luka parah di kepala. Selain itu, beberapa orang santri yang berada di sekitar tempat kejadian juga menjadi korban. 2 orang santri yang sedang berada di depan asrama ditembak oleh tentara Belanda. Santri yang bernama Abdul Alim ditembak hingga meninggal dunia, sedangkan santri yang bernama Zainal Mutakin mengalami luka parah karena tertembak bagian punggungnya. Sementara itu, Kiai Ruhiyat yang luput dari tembakan tentara Belanda, akhirnya berhasil ditangkap. Kiai Ruhiyat dimasukkan ke penjara Tasikmalaya selama 9 bulan. Dan kemudian beliau dibebaskan dari penjara, setelah terjadinya pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Pada saat Kiai Ruhiyat berada di penjara, kegiatan belajar mengajar di Pondok Pesantren Cipasung dilaksanakan dan dipimpin oleh Kiai Haji Saiful Milah dan putranya sendiri, yaitu Kiai Haji Muhammad Ilyas Ruhiyat. Dengan demikian, Pondok Pesantren Cipasung tetap berfungsi dan bergerak dalam melakukan pendidikan agama Islam kepada para santrinya. Peristiwa demi peristiwa yang menimpa Pondok Pesantren Cipasung, terutama yang menimpa Kiai Ruhiyat sebagai pemimpin pesantren, tidak menyurutkan perjuangannya. Kiai Ruhiyat sebagai seorang pemimpin yang sabar dan berjiwa besar tetap bertahan dan selalu tawakal terhadap Allah. Pondok Pesantren Cipasung tetap berdiri tegak. Perkembangan pesantren Cipasung terus maju ke arah yang lebih baik, terutama setelah didirikannya beberapa sekolah pendidikan Islam yang berada di bawah naungannya. Sekolah yang pertama didirikan setelah merdeka adalah sekolah tingkat pertama yang bernama Sekolah Pendidikan Islam pada tahun 1948. Dalam sekolah ini, selain diajarkan tentang agama Islam, juga diajarkan ilmu pengetahuan umum. Lalu pada tahun 1953, sekolah ini berubah nama menjadi Sekolah Menengah Pertama Islam. Selain itu, pada akhir tahun 1953, didirikan Sekolah Rendah Islam, yang selanjutnya diubah menjadi Madrasah Wajib Belajar. Madrasah Wajib Belajar kemudian diubah menjadi Madrasah Ibtidaiyah. Untuk melengkapi sekolah yang telah ada, pada tahun 1959 didirikan Sekolah Menengah Atas Islam. Bahkan untuk lebih mengembangkan pendidikan di Pondok Pesantren Cipasung, pada tanggal 25 September tahun 1965 diresmikan berdirinya Fakultas Tarbiyah, Perguruan Tinggi Islam Cipasung, yang kemudian bernama Institut Agama Islam Cipasung. Kemudian, Yayasan Pondok Pesantren Cipasung akhirnya dibentuk pada tahun 1967. Dibentuknya yayasan ini dengan tujuan untuk mengikat dan mewadahi semua kegiatan pesantren. Lalu pada tahun 1969, didirikan Sekolah Persiapan IAIN, yang pada tahun 1978 berubah menjadi Madrasah Aliyah Negeri. Pada tahun 1970, didirikan Fakultas Usuluddin Filial Cipasung. Namun dengan adanya pemusatan ke induknya, maka fakultas ini hanya berjalan selama 2 tahun. Kiai Ruhiyat, pendiri Pondok Pesantren Cipasung itu kemudian wafat pada tanggal 28 November tahun 1977. Tampuk kepemimpinan pesantren diteruskan oleh salah seorang putra beliau, yakni Kiai Haji Muhammad Ilyas Ruhiyat. Berbagai perkembangan Pondok Pesantren Cipasung pun dilanjutkan. Selanjutnya, Kiai Ilyas mendirikan Biro Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat pada tahun 1982.
pada tahun ini, didirikan pula Koperasi Pondok Pesantren Cipasung. Tak hanya itu, masih di tahun yang sama, Kiai Ilyas juga mendirikan Fakultas Syariah sebagai pelengkap Fakultas Tarbiyah yang sudah ada sebelumnya. Dalam perjalanannya, Kiai Ilyas menambah Fakultas Dakwah, lalu nama Perguruan Tinggi Islam Cipasung diubah menjadi Institut Agama Islam Cipasung. Pada tahun 1992, didirikan Madrasah Sanawiyah Cipasung. Kemudian pada tahun 1997, didirikan Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung dengan 2 jurusan, yaitu jurusan Teknik dan Manajemen Industri, serta jurusan Teknik Lingkungan. Dan pada tahun 1999 didirikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cipasung dengan 2 jurusan, yaitu jurusan Manajemen dan jurusan Akuntansi. Dengan tersedianya jalur-jalur pendidikan di Pondok Pesantren Cipasung dari tingkat pendidikan dasar sampai tingkat perguruan tinggi, menyebabkan banyaknya santri yang ingin menimba ilmu pengetahuan. Para santri dari berbagai daerah datang ke Cipasung, baik dari kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat dan bahkan dari seluruh penjuru tanah air. Selain mengadakan pendidikan formal dalam bentuk sekolah maupun pesantren tradisional, Pondok Pesantren Cipasung juga melakukan berbagai kegiatan lain. Seperti majelis talim pengajian untuk ibu-ibu dan bapak-bapak, majelis talim sholawatan, pengajian para kiai se-Tasikmalaya, pengajian para alumni dan masyarakat. Biro Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat yang dibentuk pada tahun 1982, merupakan wujud kepedulian sosial pesantren terhadap masyarakat. Biro ini merupakan forum komunikasi, konsultasi dan kerjasama dalam merealisasikan model pengembangan desa terpadu yang pengembangannya menitik beratkan pada pengembangan sumber daya manusia. Biro Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat berusaha keras merangsang tumbuhnya kesadaran masyarakat, agar mampu berswadaya dan hidup mandiri.